Aku akan melepaskan peti mati Cahaya Renza dari makam leluhur keluarga Renza di depan keluarga Renza. Aku akan menelanjangi seluruh makam leluhur keluarga Renza, dan kemudian biarkan seluruh keluarga menyerahkan Gunung DR dan mengganti namanya menjadi Gunung Winarta. Saya juga ingin semua orang di keluarga Renza mengenakan pakaian berkabung dan berlutut di tanah untuk menyambut peti mati orang tua saya ke Gunung Winarta dan memberi mereka pemakaman yang indah dan terhormat. Ambisi Joshua segera membuat Chen Sucipto sangat bersemangat. Bahkan dia tidak akan berani melakukan hal yang keterlaluan pada keluarga Renza. Pikirkan tentang hal ini, jika di lingkaran mewah atas ini, seseorang telah melucuti kuburan leluhur keluarga lain, dan juga mengangkat abu orang lain, dan akhirnya memonopoli kuburan leluhur orang lain. Apakah ada hukumnya? Dan jika Anda benar-benar melakukan hal yang kejam seperti itu, bagaimana cara menggabungkan lingkaran ini di masa depan? Siapa yang akan bekerja sama dengan orang seperti itu? Bagaimanapun, ini adalah binatang buas yang tidak bergerak untuk membajak kuburan leluhur orang. Namun, meskipun Chen Sucipto juga merasa bahwa rencana balas dendam Joshua agak mengejutkan, tetapi begitu dia berpikir bahwa target balas dendamnya adalah keluarga Renza, dia sangat bersemangat sehingga dia hampir meraung. Sekarang seseorang akan menggali kuburan leluhur keluarga Renza dan kemudian memaksa anjing tua Maher Renza itu untuk memakai kain kabung dan meratapi untuk mengubur Alex. Apakah ada yang lebih menyenangkan di dunia ini selain ini? Tidak lebih, sama sekali tidak lebih. Jika ini benar-benar bisa menjadi kenyataan, maka keluarga Renza benar-benar selesai. Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga yang bahkan tidak bisa menjaga makam leluhurnya untuk keluar dan membodohi dirinya sendiri? Apalagi yang akan ada di masa depan yang akan menempatkan mereka di mata mereka? Ketika dia memikirkan hal ini, Chen Sucipto melangkah maju dan memegang Joshua, yang berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan gembira, "Joshua, jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, aku akan membantumu untuk mendapatkan keadilan bagi orang tuamu." Joshua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya ingin secara pribadi membalas kematian orang tua saya. Kakek Anda tidak perlu ikut campur." Mendengar kata-kata ini, Chen Sucipto bahkan lebih senang dengannya. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini, karena begitu dia melakukannya, dia harus menanggung kesalahan bersama Joshua. Perusahaan itu adalah tentara bayaran dan tidak bergaul dengan lingkaran kaya dan berkuasa di negara ini, jadi dia tidak perlu peduli bagaimana orang-orang di lingkaran itu melihatnya. Yang lebih penting adalah bahwa Joshua setidaknya terkenal. Bagaimanapun, dia ingin membalas dendam kepada orang tuanya. Tetapi jika keluarga Sucipto juga terlibat dalam masalah ini, maka itu adalah tuan tanpa nama. Karena orang yang melakukan ini tidak memiliki nama dalam lingkaran, secara alami tidak akan jatuh ke pangkuan siapapun. Chen Sucipto juga tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Jadi, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan cepat, "Kamu ingin membalas orang tuamu dengan kemampuanmu sendiri. Ini saya mengerti dengan sangat baik, tetapi, bagaimanapun, organisasi Anda adalah tentara bayaran di luar negeri. Jika ada masalah yang tidak mudah ditangani di rumah, jangan ragu untuk menghubungi saya." "Baik," Joshua menjawab, berkata dengan tatapan tegas, "Mohon yakinlah bahwa kakek, setelah saya melenyapkan keluarga Renza, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan keberadaan paman." Saat itu pemakaman orang tua saya diselenggarakan berkat paman, dan ketika makam orang tua saya dipindahkan ke Gunung DR, saya juga berharap paman bisa hadir untuk menjadi saksi. Baik, Chen Sucipto berkata dengan penuh emosi. "Jika Zain tahu bahwa Anda telah mencapai ini hari ini dan dapat kembali ke negara Anda untuk membalas kematian orang tua Anda, dia akan sangat gembira. Kamu tidak tahu, selama bertahun-tahun Zain diliputi oleh kematian orang tuamu, dia merasa sulit untuk berdamai,
Saya tidak tahu berapa kali di depan saya dia menyebutkan ini. Yoshua mengepalkan tinjunya. Aku tidak akan membiarkan paman kecewa. Setelah mengatakan itu, Yoshua berdiri dan berkata dengan tangan melengkung, "Kakek, maafkan saya karena mengganggu Anda hari ini. Saya baru saja kembali ke Indonesia. Masih banyak hal yang harus ditangani, jadi saya tidak akan terlalu mengganggu Anda." Chen Sucipto buru-buru berkata, "Yoshua, Anda baru saja kembali ke Indonesia setelah sekian lama. Jadi saya harus memberi Anda kesempatan untuk merayakan kepulangan Anda. Jadi Anda dan anak buah Anda menunggu sebentar. Saya akan mengatur dapur belakang untuk menyiapkan jamuan makan. Ayo minuman yang baik dan mengejar ketinggalan." Mendengar ini, karena tetua telah menyampaikan undangan, dan lelaki tua ini juga ayah paman, dia juga merasa bahwa jika dia tidak tinggal untuk makan sebelum pergi, itu tidak dapat dibenarkan dalam hal etiket. Jadi, dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Karena itu masalahnya, maka dengan hormat saya akan mematuhi perintah." Chen Sucipto sangat gembira dan buru-buru menginstruksikan Anton, "Jika Anda tidak memiliki cukup staf, pergilah ke restoran terbaik di Bandung dan undang seluruh dapur belakang. Pastikan untuk menyiapkan hidangan terbaik dan anggur terbaik. Jika bahkan ada sedikit kegagalan untuk memenuhi standar tertinggi, aku akan bertanya padamu." Anton buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan, jangan khawatir. Saya sedang dalam perjalanan sekarang." Chen Sucipto mengangguk dan berkata kepada Yoshua, "Yoshua, biarkan orang-orangmu masuk untuk istirahat dan minum teh, dan jika kamu butuh sesuatu, beritahu para pelayan secara langsung. Mereka akan melayanimu dengan baik. Saya sudah tua, kesehatan saya tidak baik. Saya perlu minum obat dan oksigen saat ini, jadi saya dapat mengumpulkan energi dan minum beberapa kali lagi dengan Anda di meja anggur nanti." Sikap hangat dan ramah Chen Sucipto juga meningkatkan kesan Yoshua tentang dia beberapa poin, dan dia mengangguk dengan hormat dalam kata-katanya, "Kakek, kamu pergi dulu, aku akan duduk di sini." Chen Sucipto tersenyum dan mengangguk, lalu berkata kepada master di sampingnya, "Master, kamu harus menemaniku ke kamarku." Master buru-buru berkata, "Ya Tuan, saya akan membantu Anda." Faktanya, Chen Sucipto tidak perlu minum obat atau oksigen sama sekali. Alasan utama mengapa dia harus mencari alasan untuk pergi saat ini adalah karena dia tidak sabar untuk mencari tahu dari master seperti apa organisasi dan kekuatan front bencana ini. Chen Sucipto membawa master sampai ke kamarnya dan menutup pintu sebelum dia merendahkan suaranya dan bertanya kepada master, "Front bencana ini, apa sebenarnya asalnya? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya?" Master berkata, "Tuan, itu normal bahwa Anda belum pernah mendengar tentang front kataklismik, tetapi saya harus mengatakan kekuatan front sangat kuat, terutama di tahun-tahun ini. Mereka hampir tak terkalahkan di bidang tentara bayaran. Saya mendengar beberapa rekan seni bela diri di luar negeri membicarakannya. Dikatakan bahwa kataklismik front penuh dengan para ahli, kekuatannya ada di atas saya, untuk mengatakan kurang dari selusin, untuk mengatakan lebih dari beberapa lusin orang juga mungkin." "Sial," Chen berkata off the record, "ini omong kosong kan? Bagaimana kekuatan front kataklismik bisa begitu kuat? Saya khawatir bahkan tidak ada 5 orang yang lebih kuat dari Anda di Indonesia yang begitu besar. Jadi bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak ahli dalam satu organisasi?" Master berkata, "Tuan, tidak ada tempat untuk ahli seni bela diri di negara ini, seperti papan dart tua, yang sangat diperlukan di zaman kacau kuno. Tetapi saat ini, kecuali tempat-tempat yang dilanda perang, tidak ada yang bisa dimakan semangkuk nasi ini. Sekarang mau makan semangkuk nasi ini di pedesaan, aku takut mereka akan kelaparan." Jadi kebanyakan master seni bela diri tidak bisa mendapatkan uang di rumah. Jadi mereka lebih suka pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pijakan. Selain itu, hanya geng Indonesia perantauan pertama, geng lingkaran besar, setidaknya ada beberapa orang dengan kekuatan di atasku. Sebagian besar ahli ini telah pergi ke luar negeri dalam beberapa dekade terakhir.
Kekuatan dari apa yang dikatakan di luar tongkat merah bunga ganda terlalu kuat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.